limbah B3 berpotensi menularkan penyakit dan mencemari lingkungan. Bakteri begitu ada makanannya, ya kotoran-kotoran organik, dia berkembang biak. Oleh karena itu, limbah infeksius tidak boleh dibuang ke TPA sampah kota, itu dilarang. Mencemari air ya, bisa airnya tuh meresap ke sumur penduduk, karena kalau bakteri itu susah matinya kan, karena begitu banyak di air itu ada makanannya dia berkembang terus. Karenanya, pengelolaan limbah B3 diatur undang-undang. Ancaman pidana bakal menjerat para pelanggarnya, yakni penghasil limbah, pembuang limbah, maupun pengelola sampah. KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim mengawasi serta membina fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya dengan mengembangkan aplikasi elektronik, meninggalkan cara manual. Sehingga nanti bisa ketahuan dari mulai penghasil, pasien kesnya harus menginput, lalu dikirim ke transporter juga harus menginput, nanti pihak penerima akhir juga harus menginput gitu. Jadi ada 3 pihak yang harusnya ini sudah tidak ada lagi dusta gitu di antara mereka. Tetapi Koalisi Persampahan Nasional masih menemui Fasyankes yang nakal. Material limbah medis sengaja dijual oleh Fasyankes nakal ke pelapak liar. Itu suatu bentuk pelanggaran, nggak boleh itu. Tapi kan kita melihat tadi kalau misalnya jarum suntik itu kalau dikumpulin ada setengah kintal, kan ada harganya. Terus infus bisa per kilonya 6.000, 7.000 gitu. Jadi memang mereka semangat. Terus ada yang botol-botol obat itu sebetulnya ada yang diambil per bijian gitu. Misalnya 1 biji berapa, 200 perak atau berapa gitu. Jadi itu nanti kayaknya dipakai ulang gitu. Apakah masih ada yang nakal? Ya memang pasti nggak mungkin semua anak kita semuanya nurut semua ya. Ada yang nakalan ya. Tapi kami selalu mengingatkan bahaya dari limbah medis yang dibuang sembarangan. Kalau Kementerian Kesehatan lebih banyak memberikan solusi dulu ya. Kenapa? Kalau fasilitas itu ditutup, apakah akan memecahkan masalah bahwa pelayanan kesehatan kita tidak terganggu? Dari penelusuran kami pun, limbah medis masih dijumpai. Di TPA Burangkeng, limbah medis tercecer, tercampur limbah medis domestik dan sejenisnya. Itu adalah selang infus ya. Tapi udah ini nih, hati-hati nih. Nah, okay. Banyak kan, ada berapa biji kan? Ada kemungkinan nggak sih ini juga adalah termasuk limbah medis COVID? Iya, bisa juga. Kalau kita lihat di sini secara kasat mata ini adalah apa yang baru datang ke sini, limbah medisnya, atau ini udah lama Pak? Kalau ini baru kelihatannya sore gitu. Kalau nggak pagi sore. Nah, ini kalau kita lihat bisa dipastikan nggak sih Pak ini dari limbah medis COVID-19? Karena ini kan kita lagi masa pandemi, sedangkan ini baru datang ke sini. Iya, bisa juga. Karena kita indikasikan bahwa rumah sakit itu salah satu rujukan COVID ya, dan memang harus dibuktikan gitu. Tapi memang ini tidak boleh. Jadi kondisi COVID atau kondisi normal tidak boleh membuang ke TPA. Itu larangan. TPA itu hanya tempat pembuangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Rentetan persoalan limbah medis mendesak segera diselesaikan. Kita berharap sih ada lah mungkin tambahan-tambahan dari incinerator yang bukan di rumah sakit justru, tetapi ditambahkan itu di daerah masing-masing. Makanya konsepnya adalah bagaimana ada pengolah limbah berbasis wilayah. Sadar akan peningkatan limbah medis, sementara teknologi penghancurnya minim, pemerintah tengah membangun insinerator di 5 wilayah tanah air. Selama tahun 2019-2020, pemerintah berencana pula membangun fasilitas pengelolaan limbah B3 pada 5 wilayah lainnya. Tapi sambil menunggu selesai, langkah darurat serentak mesti dijalani bersama mengatasi persoalan limbah medis ini. Ketika
Ketika rumah sakit memiliki insinerator belum berizin, namun panasnya lebih dari 800 derajat, silakan bisa digunakan. Ketika wilayahnya ada pabrik semen, silakan bisa digunakan. Atau misalnya tidak ada insinerator sama sekali karena ini kepulauan yang terpencil, silakan bisa dilakukan sistem penguburan khusus untuk pasien-pasien isolasi di rumah-rumah. KLHK meminta kepada Pemda untuk bekerjasama dengan Dinas Kesehatan memantau di mana saja lokasinya dan menyediakan tempat pengumpulan. Kemudian Pemda menyerahkan kepada pihak yang berizin ataupun pengolahan limbah B3 yang sesuai. Warga pun diminta aktif mengelola limbah medis yang dihasilkan di rumah. Masker bisa dibuang ke tong sampah domestik jika dilakukan disinfeksi dan merubah bentuk. Cara ini dilakukan untuk mengurangi potensi penularan virus COVID-19. Penanganan limbah medis butuh cara yang khusus. PT Arah Environmental Indonesia, salah satu pengelola limbah B3, mampu mengolah 28 ton limbah medis. Limbah medis dibakar dalam insinerator. Suhunya mencapai 1000 derajat Celcius. Selama masa pandemi, penanganan limbah medis COVID-19 jadi prioritas utama. Protap ekstra pun diberlakukan. Sebelum ngangkut di TPS, kita semprot juga itu dengan disinfektan, kita masukkan ke dalam truk, kita bawa ke tempat pengolahan, ketika mobil masuk kita disinfektan lagi, ketika limbah diturunkan, kita juga disinfektan lagi, sampai akhirnya masuk ke antrian untuk pengolahan. Sampah medis di negara kita mengkhawatirkan. Layaknya bom waktu, abai menanganinya bisa dipastikan jadi tumpukan masalah baru. Kalau misalnya susah menerbitkan izin untuk pihak ketiga ataupun swasta untuk membangun fasilitas pengolahan limbah medis, mau nggak mau pemerintah harus turun tangan. Karena kan tanggung jawab pemerintah juga, dan kalau ada terjadi kontaminasi ataupun penularan terhadap limbah tersebut. Masa normal aja kita memperlakukan ini, limbah medis ini harus hati-hati, apalagi yang kayak gini harus super ketat lah. Kalau mereka melanggar, langsung penegakan hukum.